Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang, ketemu lagi di channel Kawan Besi Tua. Ya, yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, saya ucapkan selamat datang kembali. Yang baru aja bergabung, yang belum subscribe, saya persilahkan untuk memberikan support channel Kawan Besi Tua dengan cara subscribe ya, atau bisa juga dibantu dengan komentar, like ataupun share seperti itu. Oke, semoga kalian semua, panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah. Oke ya. Hanya sekedar mengingatkan saja. Oke. Kali ini yang kita review dan kita tawarkan adalah Honda Civic Honda Grand Civic ya. Honda Grand Civic tahun 91. Oke ya. Kalau yang di sini ini Suzuki Baleno yang sudah saya review sebelumnya nih, di link di sini nih. Oke ya, ini masih ready. Untuk apa itu? Untuk reviewnya ada di link ini, bisa dicek. Kalau yang di link sebelumnya belum ada white wallnya atau list bannya, ini saya kasih with white wall biar agak lebih manis saja ya, biar nggak terkesan polos banget. Nah, ini kasih white wall gini kan mempercantik gitu loh, kan rada nyentrik gitu kan. Oke ya, selera. Kalau yang mau beli tidak suka white wall tinggal ngelepas kok, ini mudah kok. Oke ya, tapi saya agak suka sih ya, agak suka dengan tampilannya. Oh ya kan, nyentrik gitu loh, lucu gitu loh ya, warnanya biru, white wall putih ya. Kalau dipakai buat jalan itu tampilannya oke gitu loh. Oke ya, ini masih ready. Oke, kita juga akan membahas mengenai dari review yang sebelumnya soal Civic Baleno dan juga Honda Grand Civic ya. Yang kemarin komparasi kita soal budget. Budget kemarin budget kemarin istilahnya menyinggung sekitar dana 40 jutaan. Istilahnya untuk newbie atau pemula bisa. Wah, kucingnya kurang ajar. Kucing kencing ya tadi. Wah, jantan anak. Wes gak apa-apa, nanti tak cuci. Tapi nggak apa-apa, cuma kena bannya. Oke ya, kembali lagi. Soal budget. Ini harganya sama. Saya jual sama. Kemarin ini 43 juta kan saya tawarkan kan. Ini yang ini Baleno saya turunkan, ini Millennium saya turunkan 42 juta. Ini juga saya jual juga 42 juta. Kenapa ini saya jual 42 juta? Nanti kita review ya. Bisa kita jual dengan 40 juta itu apa yang istilahnya itu kan pasarannya kan 30 sampai 40 juta nih, Grand Civic nih. Ini kan saya lebihkan dikit 42 juta tapi masih nego kalem sih. Nanti kita review apa yang membuat ini istilahnya, saya nggak bilang mobil istimewa, saya takut mau bilang istimewa nanti viewer atau subscriber yang istilahnya itu menyimak video saya, mobilnya istimewa gini istimewanya apa, tapi saya bilangnya ini bagus, di atasnya bagus, di bawahnya istimewa. Oke ya, oke. Maaf. Terus kenapa kok ini saya bilang komparasi dari review Baleno yang sebelumnya, linknya ada di atas pojok atas tadi. Sama-sama budget 42 juta, sistem karburasi, sistem injeksi. Mobil ini mobil tahun 2000, mobil tahun 91. Nah, makanya kemarin sesuaikanlah budget kalian. Kalau ini 42 juta udah dapat 2000, tahun 2000 injeksi pula. Kalau ini tahun 91 masih karburasi. Nah, kenapa kemarin saya review dengan mengulas seperti itu, biar istilahnya itu kalian punya pembanding. Bagaimana dengan mobil yang istilahnya itu, karena ini punya pasaran masing-masing ya, punya pasaran masing-masing. Jadi untuk newbie saya istilahkan, untuk saya rekomendasikan di ini, atau istilahnya ya orang yang istilahnya baru belajar atau dipakai orang tua atau dipakai ini,
anak muda juga cocok juga istilahnya. Untuk secara segi injeksi mungkin kalian bisa cek di YouTuber ataupun di konten-konten yang lain mengenai mobil injeksi perawatan bagaimana, mobil karburasi perawatan bagaimana. Nah, kalau menurut saya dengan budget 42, kalau sudah mandate dengan Honda, sudah mandate dengan Grand Cherokee, pasti dia kejar ini. Tapi kalau orang yang istilahnya menyesuaikan budget tapi dapat tahun muda dan injeksi, pasti pilih ini. Nah, itu ya. Secara perawatan saya kira kalau orang yang sudah paham perawatan pasti pada tahu ya bagaimana perawatan karburasi, bagaimana perawatan injeksi, seperti itu. Karena kan di sini kalau karburasi dia kan nggak pakai eco. Kalau di sini dia kan pakai eco. Nah, otomatis pasti ada plus minusnya juga kan gitu. Gitu ya. Jadi silahkan, saya tidak bermaksud membuat bingung, tapi dengan budget sama-sama 42 juta, kalian bisa memilih mobil yang istilahnya itu memilih mobil dengan Honda, prestisnya Honda pasti tahu sendiri lah, bukan merek prestis tapi prestisnya lah, istilahnya itu looknya, tampilannya Honda bagaimana. Dan kalau mengejar dengan istilahnya itu apa itu mobilitas, pemakaian dengan injeksi dan lain sebagainya dengan tahunnya, dia pilih ini. Gitu ya, silahkan tentukan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Gitu ya. Sekilas mengulas mengenai review yang sebelumnya terkait Baleno mobil injeksi. Warna, kembali lagi, tren warna tahun 2024 gih 2024 tidak menjadi masa. Sekarang mobil warna-warni kok, dealer ngeluarin warna juga nyentrik-nyentrik, istilahnya seperti itu. Jadi jangan jadikan alasan mobil warna ini, tinggal selera kalian, intinya seperti itu. Kalau di pasaran sekarang warna itu sudah tidak menjadi sebuah warna ini jadi turun drastis, enggak, aman, tenang aja ya. Oke ya, oke, fokus pada konten kita kali ini. Konten kita kali ini review di Grand Civic tahun 91. Oke ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, biasanya saya sampaikan di akhir untuk harganya. Ini saya sampaikan di awal 42 juta. Saya kira ini masih bisa digoreng lagi, masih bisa diolah lagi untuk naik lagi. Kenapa? Oke, kita review ya. Jadi mobil ini memang secara cat ini saya bilang cat nggak original. Cat ini sudah lapis mungkin 2 kali ya. Nah, tapi yang menjadi keistimewaan ini adalah mobil asli AD sejak lahir, dari baru. Lahirnya AD. BPKB-nya masih BPKB lama. Sayangnya satu, fakturnya nggak ada. Kalau fakturnya ada, ini makin kuat lagi dalam arti secara nilai jualnya lebih naik lagi. Tapi berhubung faktur nggak ada, masih diuntungkan dengan BPKB model lama yang buku biru. Jadi tahu kelahirannya ini kelahiran mana. Jadi dari dulu AD Sukoharjo, baru pindah ke AD Karanganyar 2 kali. Tapi ini posisi karena 2 kali karena diblokir yang sebelumnya. Kalau nggak diblokir dia nggak dipindah. Dan ini adalah bekas punyanya Pak Lurah. Gitu ya, salah satu di kota di Karisidenan Surakarta. Gitu. Jadi pemakaian orang tua. Jadi dari semenjak ini mobil baru masih dalam kondisi terawat dan tidak aneh-aneh, tidak dimodifikasi apapun, tidak diceperin, tidak diporak mesinnya, interior ya ori seperti itu. Oke, pajak bulan 1 ini kondisi masih dalam proses pajak yang nerima nanti posisi pajak on ya. Kaleng masih panjang 2028. Oke ya. Oke, untuk selanjutnya apa itu, kita cek bagian depan. Bagian depan secara fisik body, kalau cat sudah saya bilang dari awal, cat mungkin saya cenderung ke ini catnya biasa. Seperti itu ya, mengkilap dalam arti mengkilap utuh biasa. Nggak spesial dalam arti nggak spesial karena ini bukan cat original. Kalau cat original pasti harganya sudah beda lagi, karena masuk dalam kategori mobil antik ya. Tapi ini saya bilang mobil biasa, mobil bagus, di atasnya bagus, bawahnya istimewa. Kalau istimewa di atasnya kan antik lagi. Apa itu di atasnya itu kan ada mobil antik. Nah, mobil antik kan harganya udah misteri kan gitu kan. Kalau istimewa harganya bisa 50 sampai 60 juta. Tapi ini cuma 42 juta nego. Gitu ya, 42 juta nego. Nah, terus headlamp kita cek ya, kita review bodinya. Ini pun masih ngaleng. Aduh maaf, gimbal saya
baterainya habis. Bentar, aduh, nggak saya cek dulu sebentar ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, saya lanjutin pakai tangan dulu, saya lepas dulu. Oke, ini habis gimbalnya, saya taruh pinggir dulu sini. Oke, sip. Oke, lanjut tanpa gimbal. Oke, kita cek tadi bodi ya, emblem masih original, grill masih original, kaleng banget loh ya. Siramnya mungkin siram tipis dulu tuh, dengeran ya, kaleng ya, kaleng. Headlamp masih original, tinggal dipoles bisa mengkilap lagi. Malah justru kalau headlampnya agak menguning seperti ini, kelihatan kalau ini belum pernah gantian, masih orinya, masih original, aman. Jadi menunjukkan kalau agak kekusem-kuseman gini, istilahnya originalnya semakin kelihatan lagi. Tapi kalau istilahnya mau di film lagi, ini agak kekuning lagi karena ini kena cahaya. Nah, kena cahaya ini kan, seperti itu. Headlamp tidak ada pecahan, tidak ada retakan, aman. Oke, grill aman. Oke ya, aman ya. Ini bodi bawah, apa itu, bawah headlamp ini masih ketata bagus, ketata rapi ya. Nggak monyol, nggak mancung, nggak meletot ya. Ini masih di posisi yang sangat baik. Karena saya pernah menemui ini sama ini sudah renggang, atau bumper sama ini sudah renggang, atau ini ada agak maju seperti itu ya. Karena bongkar pasang seperti itu. Jadi ini cenderung bodi rapi ya, dari depan sudah kelihatan ya. Ya, ini kita namai original look dalam arti look original ya, tampilan original ya, tidak sepenuhnya original, karena yaitu tadi cenderung kecat aja sih sebenarnya. Cuma saya nggak berani bilang istimewa itu tadi, takut saya nanti dikeroyok sama netizen, atau istilahnya dikeroyok sama viewer dalam arti, wah ini mobil istimewa dari mana, gini atau gini. Saya nggak mau berbohong, saya nggak mau memanipulasi ataupun istilahnya melebih-lebihkan. Saya bilang apa adanya aja. 42 juta itu murah banget untuk mobil ini dengan kondisi ini, gitu ya. Saya nggak khawatir dalam arti kalau saya jujur nanti mobil saya istilahnya nggak laku-laku atau apa, saya nggak khawatir kok, Allah pasti tahu seperti itu. Jadi mending saya jujur apa adanya, biar tidak terkesan dalam arti membohongi viewer, membohongi subscriber, membohongi calon pembeli, seperti itu. Oke ya, gitu ya. Oke, chrome-nya masih bagus, chrome-nya masih dalam kondisi bagus, tidak mengelupas, tidak bocor-bocor. Grillnya juga masih utuh, bagus. Ini juga masih bagus, bawahnya juga masih rapi, bumpernya juga masih posisinya juga rapi, seperti itu. Nah, ini kan cat tipis yang saya bilang kan di sini. Ini bekas dempul aja, ini bukan retak ya, bukan pecah ya, ini bekas dempul aja. Gitu. Ya lumrah lah, mobil tahun 91 ya. Sudah 33 tahun ya, berarti ya. 33 tahun, ini 2024. Itu ram bawah masih utuh, rapi. Ini kecipratan, oh ini kotor deh, kena aspal, ini cipratan aspal. Ini nanti bisa hilang kok, ya kan? Ini kecipratan aspal nih. Nanti dihilangin, aman. Berarti bumper utuh, mulus, gitu ya. Kap mesin utuh, mulus, grill aman. Oke, kita geser ke sebelah kiri dari mobil. Oke ya, ini termasuk warnanya champagne gold. Kalau di apa itu, di warnanya Honda champagne gold. Jadi warna apa ya, warna kuning emas ya, warna coklat ya, bisa seperti itu ya. Gitu. Keistimewaannya lagi, oke kita cek fender sudah kita ketok, kaleng banget. Oke ya, ini inner fendernya masih rapi, masih istilahnya tergolong bersih. Ini dinding-dinding dalamnya juga masih nggak ada, masih rapi, masih nggak ada ini keroposan atau retakan atau apa, nggak ada nih. Oke ya, sampai mudguardnya aja juga masih bagus, kepasang bagus, rapi. Oke ya, baraknya original. Ini
karena usia aja sih. Ini kan bahannya polis. Ini bisa dipoles kok. Bisa dipoles, nanti bisa mengkilap lagi. Paling 4 ban sekitar 200-an ribu, bisa mengkilap lagi. Saya nggak sempet soalnya. Nanti silahkan pembeli untuk kalau misalnya suka dengan original look, bisa ini ya, bisa di apa itu, polesin lagi gitu. Oke, aman ya. Oh, kondisi apa itu dalamnya ini, dalam fendernya spakbor ya, itu masih bagus. Lantainya oke ya, bawah sini ini posisi bagus, aman. Ini biasa, ini cuma dembolnya aja tuh yang itu. Nah ini kalau apa itu, kalau tinggi gini enak mau ini, saya ambil posisi dulu. Oke ya, lantainya full original, nggak ada las-lasan ya, nggak ada las-lasan. Di sini pun juga tempat buat penyangga dongkrak dan sebagainya, nggak keropos dan nggak pating pletot ya. Nah, oke ya. Oh, ini masih apa itu, masih nggak ada yang keropos, itu masih bagus itu ya. Oke, yang belakang kita cek bagian dalam. Bagus, bersih ya kan. Ya kalau bersih emang habis dibersihin, tapi istilahnya itu nggak ada apa itu, korosi atau apa itu, kerak apa itu, keropos gitu loh ya. Nah ya kan. Oh, ini bersihin nggak pakai ini, nggak pakai apa itu, pembersih yang ekstra, cuma dibersihin, dicuci aja biasa. Nah ini apa itu, inner fendernya masih utuh tuh, kancing-kancingnya tuh. Nah ini apa itu, mudguardnya juga masih bagus, masih kepasang rapi. Nah ini nggak ada ya kayak gini, ini nggak keropos, ini cuma bekas-bekas dikit aja kayak gini, ini nggak keropos, ini masih kuat, nggak ada korosi, nggak ada keropos, aman. Oke ya, velgnya sama, tinggal poles saja nanti. Oke ya, dalam apa itu, spakbor masih bagus ya. Oke, cat keseluruhan aman, nggak ada kejanggalan dari depan sampai belakang. Body molding dari depan sampai belakang oke, sip, utuh semua. Oke, atas kita ketok dulu pintu. Oke, ada yang sedengan, ada yang benar-benar tipis. Atasnya nggak tebal nggak tipis. Oke ya, seperti ini kondisi atasnya. Oke, terus habis itu sealer di depannya original. Sini ada tambahan dikit nih, ini kelihatan empuk soalnya, masih nggak empuk banget. Nah, ini kan kalau originalnya kan keras gini, ini cuma segini aja, satu sakila anak Jawa nih ya, sekitar 10 cm lah. Kalau sampingnya original full semua. Oke, yang belakang sama, sealer original ditambahin sama sealer ulang, biar mungkin kesannya biar kuat lagi. Oke ya, lainnya original. Oke, sip. Oke, interior nanti kita cek, kita lanjut ke bodi dulu karena ini sudah 18 menit sekian. Bagian belakang bagus, bagian belakang bagus ya, rapi juga ya, rapi. Kita deketin. Oke, tipis. Nah ini loh, embossnya ini kan kelihatan nih. Nah ini tulisannya itu adalah Bintang Putra Mobilindo. Di sini Bintang Putra Mobilindo adalah dealernya Honda Solo. Ini ya, ini embossnya kelihatan nih. Ini nggak bisa dihilang, ini menempelnya emboss di kaca kok ini kok. Nah kalau di sini agak terlalu kurang kelihatan, tapi kalau dipandang secara langsung ini kelihatan Bintang Putra Mobilindo. Itu ya, asli dari Baru Adi. Oke ya, jadi nggak melalang buana kemana-mana ini mobil, cuma di kisaran Surakarta aja, di daerah Sukoharjo terus pindah ke Karanganyar, udah itu doang. Itu pun pindah ke Karanganyar gara-gara Progresif yang sebelumnya, makanya dipindah atas nama saudaranya di Karanganyar gitu. Ini cuma garnish saja, knalpotnya ini ori, ini cuma garnish doang. Jadi ini bekas dempul yang retak di sini. Jadi apa itu, bukan war ya knalpotnya ya, ini original, cuma garnish bagian ujung pipa knalpotnya aja gitu. Oke.
Bagian belakang stop lamp kita cek, stop lamp aman, utuh ya, nggak ada pecahan, nggak ada retakan. Garnish chrome-nya juga masih tertata bagus, rapi. Oke. Bumper secara keseluruhan 90% oke. Tadi ada retakan dempul dikit di bawah. Oke ya, aman ya. Kalau bumper ya lumrah kan di dempul, kan misalnya baret-baret gitu kan, itu kan ya. Oke. Bagian belakang, bagian lambung sebelah kanan, belakang oke ya, clear ya. Belakang oke, clear, sip ya. Tampak belakang juga masih manis gitu loh, mengkilap manis. Oke, bagian belakang oke, cukupan semua. Fender, wah fender kanan kiri ngaleng banget. Oke ya. Kita cek bagian bawah keseluruhan sama seperti tadi. Tadi ada backlight ya, kena cahaya ya. Kalau ini udah kelihatan jelas banget. Kalau kondisi tidak ada keroposan di dalam fender, rentang banget karena ini kan istilahnya yang menerima air dari luar setiap hari, setiap saat ketika mobil dipakai kan. Ini juga masih deck plastik, mudguard masih ada semua. Sip. Ban 70-80% lah, seperti itu. Lantai bawah original ya, original semua. Ada keroposan dikit nih. Ini keropos bukan? Oh bukan keropos. Oke ya. Tempat dudukan dongkrak atau bodi di sini juga nggak ada keropos. Di dongkrak dari samping masih sangat aman. Oke, sip. Mobilnya bagus ini, beneran. Agak jauhan dikit ya. Nih, mau pilih Baleno atau mau pilih Grand Civic nih, jejer kayak gini, biar kalian milih. Oke ya. Oke, keseluruhan body molding aman semua, sip, alhamdulillah. Velg original, talang air ada. Oke. Oke ya, secara keseluruhan body oke ya. Spion seperti ini menandakan spionnya original, masih hitam kayak gini, belum cat ulang. Oke, sip. Semua keseluruhan body oke. Kita lanjut interior. Apa ada yang istimewa di interiornya? Oke, oke, ini suka ini ya sama interiornya ini ya. Kalian pasti bisa bandingkan lah, sama-sama interior ori, mana yang terawat mana yang nggak terawat. Misalnya ini kan mau interiornya terawat banget ini, serius. Sorry aku rada lebay sih deh. Interiornya bener-bener bagus itu loh ya. Cuma ini doang, ini jahitannya ketarik gitu loh. Selain itu ini masih bersih, empuk, dan tereng. Karpet bawaan Gatsby-nya masih ada, karpet Gatsby. Nah ya kan, wah joki beneran ini. Wah ini panel-panel utuh semua. Oke ya. Oke, door trim bersih rapi. Nih bagian sini nih yang rawan keropos nih, ini jeglokannya bodi kayak gini nih masih ada nih. Ya, nggak ada keropos sama sekali, nggak ada keropos sama sekali. Perawatan rutin ya kan. Oke, panel-panel utuh semua, dashboard rapi semua. Setir kayak gini nggak usah diciri, sudah biasa ya kan, 30 tahun lebih gitu. Tapi ini original look, bener-bener original ya, mobil terawat. Nah di sini juga masih utuh juga semua, nggak ada keroposan sama sekali nih. Tuh kan ya kan, bersih semua dari bawah ujung sini. Ini kotor ya, ini kotor ya, ini kotor, bukan keropos. Nah ini masih utuh, itu juga masih utuh ya kan, nggak ada keroposan. Oke, ini juga Gatsby ya kan, Gatsby. Karpet dari barunya masih ada nih. Nih bagian belakang nih juga masih masih bagus, bersih kayak gini nih. Nah aku rada berani kalau kayak gini, aku berani agak sedikit menekankan kalau kondisinya bagus ini. Oke ya. Itu yang bosnya kaca film, kelihatan nggak sih, dealer Honda bintangnya. Sayangnya fakturnya nggak ada ini, nggak ketok. Oke,
tapi kalau langsung kelihatan kok. Terus ya pokoknya pembelian baru dari dealer Bintang ya. Oke, tutup speaker masih aman kanan kiri, deck belakang masih rapi original, plafon bersih. Oke, apa itu sun visornya masih oke, aktif. Masih aktif, masih ada. Sorry masih ada, headrest masih ada. Oke ya, ya plafon bersih semua ya. Ini ya, saya nggak bersihin sama sekali nih interiornya, cuma bersihin lantainya doang, sama itu dashboardnya doang. Ini nggak saya bersihin, jok-jok nggak tak bersihin, udah kayak gini, saya depannya kayak gini nih. Oke, seal plat masih rapi, bagus, bersih. Nih, nggak ada keropos sama sekali, ya kan? Ya kan? Nih, bagus ya, alhamdulillah. Nggak ada keropos, door trim interior oke semua, karpet bawaan baru masih ada, saya jamin karpet bawahnya masih dalam kondisi baik dan bagus, bersih. Ya, nggak ada yang sobek-sobek, saya jamin. Ini masih bagus. Kayak gini, ini bukan karena kena rokok ini sebenarnya. Yes, biasalah lumrah, kecil banget kok. Ini masih rapi, kenceng ya, nggak molor, nggak sobek, ya kan? Alhamdulillah, maaf bersendawa, maaf ya. Oke ya, ini masih bagus ya, masih rapi ya. Asbak, oke, man, ya kan? Nggak ada korosi-korosi, nggak ada ya, aman ya. Oke ya, sip ya. Dalamnya juga, ya kan? Wes, biar nggak apa-apa, videonya terlalu lama, agak lama nggak apa-apa ya, maaf ya. Oke, sebelah pintu kiri ya. Oke, silpat oke, door trim bagus, oke, sip, oke ya. Sama ya kondisinya, bagus semua ya, nggak ada korosi, nggak ada keroposan ya, sip ya. Bagian kiri depan masih bagus, masih rapi, oke ya, sip, yes, semua dalam kondisi baik, rapi, bagus, bersih ya. Bisa AC-nya, ini masih fungsi semua ini nih loh. Ya kan, ini yang ini tuh ya, ini masih berfungsi semua ini loh. Yang ini agak sedikit berat, kalau yang ini, yang pasti ini juga masih keset. Head unit memang nggak ori, diganti Pioneer. Nah, ini tombol AC-nya ini dilangsung, jadi ketika nyalain blower dia langsung freon aktif gitu. On off-nya di sini nggak tahu, di belakang ucul atau nggak ada, saya nggak tahu, saya belum cek, tapi fungsional masih bisa digunakan seperti itu ya. Jadi ketika AC on gini, dia langsung kompresor langsung menyala seperti itu. Jam masih aktif, nanti kita cek. Nah, tombol-tombol masih dalam keadaan bersih, rapi. Oke ya. Sip, lantai dasar bagus. Oke. Konsol-konsol oke semua. Lighter masih ada. Oke, sip. Oke. Nih. Yes. Sip. Interiornya itu kan kawan besi tua, bisa ini kan, bisa bandingin sendiri kan, bisa nilai ya. Interior yang terawat, mobil yang dipakai asal-asalan gitu kan, bisa tahu sendiri ya, apalagi dipakai orang tua, bekasnya Pak Lurah kan gitu kan. Dan ini makainya udah bertahun-tahun lamanya, ya kan, gitu. Jangan lupa subscribe dulu ya, yang belum subscribe ya, di subscribe dulu, dibantu dulu, biar kawan besi tua senantiasa semangat untuk memberikan informasi dan menawarkan mobil, seperti itu. Oke, kita cek panel-panelnya. Oke, masih penak semua ya, set. Kalau yang ini yang ikut ini, ngikut semua kok. Yang tiga ini ngikut. Nah, masih nyala.
Sip. Oke, fungsional, aman semua. Kita cek ya. Mobil masih dalam keadaan dingin karena saya baru ngeluarin dari garasi tadi. Masih terjreng. Oke ya, biar sedikit panas dulu biar stabil. Ini sudah stabil sih. Mobil karburasi untuk kawan besi tua, bila mana kalau mesin dingin agak sedikit kurang penyesuaian, agak mungkin sudah lumrah, wes biasa banget, apalagi mobil tua dan karburasi. Tapi ini mobil posisi masih dingin, ini temperatur aktif kok. Mobil masih dingin, posisi terjreng, itu berarti kalian dapat bonus. Mobilnya sehat, mobilnya terawat, kan gitu. Nah, ini posisinya posisi masih dingin dan terjreng, stasioner, apa itu RPM juga nyala. Jadi ini panel-panel nyala semua, temperatur nyala, bensin nyala, speednya nyala, oke ya. Hazard, oke, nyala. Ini AC. Oh maaf, tadi agak getar tadi, AC-nya, kompresornya ketidup. Ini ya. Nah, RPM juga naik ya. AC dingin. Saya pastikan ini AC-nya dingin. Oke. Sip. Panel-panel oke ya, oke semua ya. Waduh, ini mau ngecek spion, electric mirrornya mah lama lawangnya tak buka. Bentar, maaf, tak tutup dulu. Mau ngecek power window sama electric mirror. Nutup pintunya juga enak, nggak bandel semua, empuk semua. Yuk, sini dingin. Oh enak. Oke, electric mirror sebelah kiri. Oke, jalan ya. Ya, sebelah kanan. Oke, jalan. Power window. Depan. Otomatisnya masih nyala nggak? Oke, sip. Otomatisnya masih nyala. Oke, sebelah kiri. Oke. Sip. Kiri belakang. Oke, sip. Belakang kanan. Oke, sip. Power window aktif, lancar banget semua ya. Oke, lampu nyala standar semua ini. Oke ya, wiper nyala, hazard nyala, tadi udah, defogger menyala. Oke ya, defogger masih nyala ya. Blower AC. Oke ya. Temperatur, hembusan angin, audio menyala, sudah USB Pioneer ya, nggak usah saya coba, sudah saya pastikan ini menyala. Oke, sip. Interior oke semua ya, tinggal mesin ya, sama bagasi ya, udah setengah jam soalnya. Oke, konsol. Oh, tarikan ini enak kabeh, enak semua gitu ya. Set, enak, mobil kopen, mobil kerawat tuh enak, joki gitu. Masih gemoy, masih empuk, padat gitu ya. Kita cek mesin. Loh, ini fan-nya masih otomatis dan halus banget mesinnya. Serius. Duh, ini nanti saya nggak buka kap mesin, nggak pakai gimbal ini. Oke ya. Tuh, ini saya sanggah gini. Ini bagian paneng-paneng, stiker-stiker di sini masih lengkap semua. Oke ya, masih lengkap semua. Paneng-paneng oke. Ada ini bekas lem aja ini. Aku nggak bisa nunjuk soalnya tanganku yang satu buat nyangga mesin. Paneng ada semua. Besi untuk mesin, nggak ada belepotan oli ya. Stabil, stasioner, oke semua ya, aman, cukup ya. Temperatur aman, mesin halus banget, fan-nya juga halus banget, beneran, saya jamin. Aduh, saya jamin ini mesinnya halus dan fan-nya halus. Ini gimana sih? Oke, satu lagi sebelum saya closing, cek bagasi. Mesinnya halus nih, masih ngembun dan nggak ngebul ya, nggak berebet juga.
Wis, nah nih masih nyala juga, otomatis lampunya di bagasi. Yang dek belakang nggak ada korosi juga. Ya kan, sip ya. Oke, bagian dek belakang di sini masih utuh, rapi, bersih. Kalau di sini kayak gini kan cuma jamur, dibersihkan, disikat, hilang. Ini cuma jamuran aja, lembab gitu ya. Terus bagian dek penutup stop lamp masih ada, dek penutup stop lamp masih ada. Oke ya, karpet original ini. Kalau bawah platnya ditambahin. Saya pastikan untuk bagasinya tidak ada kropos. Kalau korosi kayak gini lumrah ya kalau bagasi ya. Justru malah menunjukkan ini mobil bagasinya nggak dempulan, nggak ada bekas laka gitu ya. Oke, aman ya. Itu bekas kabel woofer kayaknya itu dilepas dulu itu. Oke, ban serep, dongkrak, kunci ada semua, sip, aman. Nih, agak jauhin dikit. Nah, wes mobilnya bagus wes. 40 juta negonya tipis ya, nggak banyak ya, beneran ini mobilnya kerawat banget kok, beneran. Agak lumayan sulit nyari apa itu mobil Grand Civic dengan kondisinya tanpa kropos dan kepemilikannya baru jalan, tutupannya masih enak banget, baru jalan 1 kali atas nama dan perpindahan gara-gara apa itu, gara-gara progresif tadi. Mesinnya halus banget, ini masih nyala ya, masih nyala, halus banget. Oke ya, bagasi udah, mesin udah, eksterior keliling sudah. Kita closing videonya. Mobil bagus, di atasnya bagus, di bawahnya istimewa, di bawahnya antik, tapi di atasnya bagus. Kesimpulannya, mobil tanpa kropos, mobil kepemilikan dari baru, AD. Posisi bodi cukup macak, cukup macak, iya ya, cukup ganteng lah, cukup ganteng, original look originalnya kelihatan. Oke ya. Terus habis itu tidak ada keroposan di setiap panel-panel di dalam pintu. Terus habis itu joknya masih bagus banget, rapi banget. Karpet Gatsby bawaan dealer juga masih ada, masih disertakan. Kalau mobilnya nggak terawat, orangnya nggak ngopeni banget itu, nggak udah udah pada kemana-mana itu, ya kan. Terus habis itu secara keseluruhan, hampir keseluruhan ori ya. Memang kalau hampir keseluruhan ya saya bilangnya, kalau masalah originalnya mungkin tingkatnya sekitar 80% lah. Kalau yang 20% mungkin gara-gara pernak-pernik kecil-kecil tadi, kayak panel AC yang istilahnya itu dilangsung ke kipas tadi karena tombolnya hilang. Kalau itu dikembalikan lagi pun juga masih bisa. Terus habis itu secara keseluruhan lah, untuk catnya juga istilahnya nggak original, istilahnya seperti itu, hanya dipermanis lagi. Saya mungkin sudah kusem yang sebelumnya ada baret-baret, terus di tipisin lagi, digebyur tipis lagi lah, istilahnya seperti itu. Oke, insya Allah mobil dengan harga agak sedikit selisih dibandingkan harga pasaran. Kalau misalnya harga pasaran 35 naik turun 37, 35-an. Kalau ini 42, negonya tipis saja ya. Itu bagi saya masih layak lah, masih layak. Worth it banget lah untuk dengan harga segitu. Gitu ya. Ini mobil posisi di Boyolali Kota. Terus kemudian nomor WA ada di deskripsi saya. Spesifikasi ringkasan ada di deskripsi saya juga. Harga juga ada di deskripsi saya. Kalau ada yang membutuhkan komunikasi lanjutan silahkan WA saya, seperti itu. Selagi stok masih ready, kalau misalnya stok masih sudah sold, akan saya update di keterangan deskripsi ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk siapa aja, untuk semua, untuk siapa aja. Apalagi yang bagi membutuhkan saat ini cari mobil yang siap pakai, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak supportnya kepada semua viewer, subscriber. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dibantu saya untuk channel Kawan Besi Tua semakin berkembang lagi.
Oke ya, terima kasih kawan besi tua dimanapun kapanpun berada. Semoga mobil ini cepat laku dan bisa menjadi sesuai dari orang yang butuhkan. Sebentar sebelum saya closing, ada artisnya dari Boyolali. Dadah sih, dadah sih. Ah oke, yo, ya wes sesuk, sesuk ya, ya, lareno sih, sip seno, ya, ya sesuk, ya sesuk, ya, oke, sudah disapa juga sama. Iya sesuk, maam sesuk, ya, ya, ya. Biasa sering itu sering minta makan, kalau kalau di rumah sering makan, ada maem enggak, mas maem bilang gitu, ya sudah menjadi kebiasaan. Kalau itu rumahnya enggak, memang itu hanya tetangga sih, bukan bukan family, jadi bukan hanya tetangga aja kok. Jadi sering sudah terbiasa gojekan seperti itu. Jadi bukan dalam arti Amit Sewu tidak menyepelekan ataupun gojeki yang istilahnya orang yang super atau orang di luar normal, tapi istilahnya hanya sering bercanda dan beliau pun juga sering bercanda gitu ya. Wah 41 menit videonya yuk, mohon maaf ya kawan besi tua. Oke oke ngevlog nge-review sendiri aja sampai 41 menit. Wah isen umum. Ya udah gitu dulu dari saya, lanjut nanti di review-review mobil berikutnya. Terima kasih banyak kawan besi tua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa beribadah ya. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Terima kasih.